Hai guys, kurang fokus. Hai guys, halo pemirsa. Jadi ini adalah hari Minggu pukul 6 pagi. Apakah ini pukul 6 pagi? No. Jadi sekarang itu pukul hampir jam 6 pagi. Ini tumben banget aku bangun tidurnya awal. Biasanya tuh bangunnya jam 9 ke atas. Enggak sih, aku berlebihan. Aku nggak bakal bangun tidur jam 9 ke atas karena jam kelasku dimulai jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi kalau di Indonesia, di Sulawesi itu jam 9 pagi. Kelasnya dimulai jam 9 pagi. Jadi biasanya aku tuh bangun jam 8 lewat, jam 8 atau enggak sebelum jam 9. Ini slow banget cuy. Jadi aku biasanya bangun tuh di bawah jam 9 gitu, tapi di atas jam 8. Dan ini tumben banget, tadi aku bangun sekitar jam setengah 5 subuh. Terus habis itu sholat subuh juga. Soalnya semalam aku tuh tidur jam sekitar, kalau nggak salah tuh selesai sholat isya, aku cuma ngantar adik beli minuman. Habis itu aku pulang langsung tertidur. Tapi aku kan pas sebelum keluar udah sikat gigi sama udah cuci muka, jadi aku pas pulang langsung tidur, nggak cuci muka lagi, nggak sikat gigi lagi karena udah pas selesai makan. Dan sekarang jam 6 pagi aku disuruh ibu buat, dia ada kayak tugas karena sebentar lagi anak SMP akan ujian dan ibu harus, ini aku ganti tangan soalnya berat cuy, kamera mirrorless berat cuy. Dan ibu ini sebentar lagi anak SMP mereka akan ada ujian apa sih, mereka itu sebentar lagi ulangan harian, ulangan umum begitu. Terus ibu harus buat soal, jadi dia suruh Said buat yang ketik soalnya, nanti Said mau print lagi sebentar. Dan ini Said lagi kerja nih. Ini Said lagi mau kerja, soalnya ini sambil streaming video. Bukan streaming sih, cuma Said cek jangan sampai ada videonya kayak yang jelek gitu atau gimana. Sambil minum teh juga. Ini bukan teh, susu Hilo. Enak banget. Kayaknya aku tuh udah 3 generasi minum susu Hilo, dari Hilo School, terus pindah ke Hilo Teen, sekarang udah Hilo Aktif. Kan umur aku udah 20 ke atas guys, pemirsa. Aku bakal taruh di lantai soalnya di sini tuh banyak kertas-kertas, takutnya kena. Halo pemirsa, jadi ini aku disuruh ibu buat jemput sepupu aku yang lagi kerja. Dia piket semalam dan sekarang harus dijemput di kantor. Dan sekarang aku mau pergi jemput dia. Aku gak perlu siap-siap lagi, aku tinggal jalan gitu. Tapi TV-nya dimatikan dulu. Tapi kita nggak boleh lupa pakai masker karena sekarang itu masker itu wajib banget. Ini masker bersih sama pakai helm, takutnya nanti kita ditilang. Mana helmnya? Masker, helm aku bawa. Oke. Kita ambil kunci motor cuy. Oke.
Jadi pagi gini tuh sebenarnya rawan banget sama ini lantas. Jadi kita harus pakai helm juga cuy. Masker. Helm ya? Kita bawa. Hai guys, selamat pagi. Halo pemirsa. Sekarang aku mau ngantar ibu ke pasar. Ini adalah hari Minggu. Oh iya, aku udah sebutkan tadi ya. Aku udah ngomong tadi kalau ini hari Minggu. Di belakang banyak banget motor yang lewat-lewat, jadi kita harus mesti hati-hati kalau keluarin mobil, soalnya ini emang kalau lorong tuh kayak gini sempit. Oke guys. Guys, tadi kita hampir disuruh berhenti Post up. Kita hampir dikasih keluar dari mobil, ditahan mobil, terus kita disuruh berhenti karena kita nggak pakai masker. Ibu nggak pakai masker, aku juga nggak pakai masker. Nah, Mari Zek. Mari Zek. Bentar. Maman. post up bisa. Nah, itu ya di situ. Nah, terus tadi kita karena pas di depan tadi itu kan di belakang perempatan kan di belakang. Bentar. Ano siya to gatsi ilar oto. Nah, ceritanya kayak gini. Tadi kan perempatannya kan di belakang tuh. Nah, sebelum kita sampai perempatan, kita ini nggak sadar dari rumah kalau ini emang di tempat aku ini emang lagi kayak lagi ketat banget, harus pakai masker dan gitu kan, harus pakai masker. Nah, terus tadi kita nggak sadar pas dekat perempatan, kita tuh baru sadar kalau kita nggak pakai masker setelah lihat polisi. Habis itu Apa pateo? Mana yung parkir? mama pergi nih, nanti bisa jadi parkir paling di belakang situ. Saya mau isa ng kaling parkir. Oh iya. Di dalam. Oh iya. Iya bentar. Iya sebentar. Ayo Zek, kita parkir dulu Zek. Parkir mobil dulu. Pakai mobil. Zek di situ dulu. Kita parkir mobil dulu. Perempatan yang sama maksud adalah sana, di sana sekali polisi dan tentara. Bisa kalian lihat. Nah, itu di perempatan tadi kita dikasih berhenti karena kita nggak pakai masker. Nah, pas kita kasih polisinya lambain tangan kayak gini kan, kita langsung berhenti sama ibu. Berhenti tiba-tiba.
Kita langsung kaget karena kita nggak pakai masker. Ini pasti kita bakal bayar 250 atau enggak disuruh push up. Supirnya disuruh push up. Terus kaget, ibu langsung, kan ibu kan pakai jilbab kan, dia langsung narik jilbabnya kayak gini. Terus aku bingung, langsung tiba-tiba aku ingat, oh kalau aku ini ada masker dalam mobil. Pas di belakang mobil sini, nih, di belakang sini kan, aku langsung tadi, oh ada masker, langsung aku pakai cepat. Pas polisinya ketuk-ketuk, kita udah pakai masker, ibu udah tarik jilbabnya kayak gini. Hampir banget kita. Kalau enggak, yang supir pasti disuruh push up. Terus katanya beberapa ada yang bayar 150.000 atau enggak 250.000 gitu. Hampir aja guys. Pemirsa, hampir saja kita tertangkap. Ini kita menunggu ibu dulu cuy. Ibu udah masuk pasar. Pasarnya dalam. Kita parkir sini aja. Oke. Mana tiba kasih kita? Betul Iban. Ambil, ano? Kuna. Mari gitu. Iban. Iya. Oke guys, ini anak kan udah tidur, dia udah tertidur tuh, kelihatan nggak? Sekarang aku mau bawa dia di rumah oma satu. Soalnya kita di sini, aku bakal kerja tugas, terus ibu mau masak, dan mereka nggak ada yang awasin. Terus yang ini juga udah tidur nih, soalnya dotnya ada di timur, di rumah oma satu. Ini lagi kuliah online dari tadi jam 6. Sekarang jam setengah 1 siang. Ini udah berapa kali ya baju ini masuk dalam vlog ya. Gak apa-apa, nanti di Jogja baru kita belanja baju cok. Astagfirullah, aku ngomong kotor lagi. Terusnya ini aku tuh lagi berjanji untuk gak ngomong kotor. Soalnya sering ngomong kotor. Aku mau cerita, sedikit bercerita. Itu waktu kemarin masih kuliah di kampus. Waktu mungkin sekitar, pokoknya pas hari Minggu gitu, teman-teman mereka kan ngajak aku ke pantai. Nah terus bentar cuy, lagi balas tugas. Oke, aku lanjut cuy. Ini waktu kemarin pas masih kuliah, aku nggak tahu semester aku nggak tahu bulan berapa, aku lupa. Kayaknya itu sekitar dekat-dekat akhir tahun 2019. Nah, teman-teman aku tuh mereka pas kita kan kuliahnya dari hari Senin sampai hari Sabtu full. Nah, pas hari Minggu mereka itu buat schedule, buat planning gitu, mau ke pantai. Rencananya mereka mau main pantai, terus mereka mau ya main di pantai gitu. Terus mereka pas hari Minggu itu mereka tuh ke pantai. Aku diajak nih, katanya ayo kita kita kayak satu kelompok pertemanan gitu kan, diajak ke pantai. Di situ tuh pas diajak ke pantai aku mikir gitu kan, kayak oh aku ini kan orang dari daerah kepulauan gitu. Ya tempat aku sih bukan kampung-kampung amat, cuma kayak kalau untuk urusan main ke pantai kan bisa lihat kan vlog-vlog aku itu rata-rata di pantai kan. Terus tiba di Jogja, yang seharusnya kan aku kan harusnya oke lah kampung. Tempat aku kampung, di kampungku itu di pinggir pantai dan dekat gunung juga, dekat pegunungan juga. Nah, mereka ngajak ke pantai. Di situ aku mikir, ya ngapain sih ke pantai gitu, mendingan kalau hari Minggu kayak gitu kita main ke kafe
atau nggak main ke mall atau nggak nonton ke bioskop atau apa, karena pada dasarnya kan di sini di kampung aku itu nggak ada kafe, mungkin ada restoran, mungkin ada, tapi kita nggak ada mall, terus nggak ada bioskop gitu kan. Nah di situ aku mikir, aku nggak usah pergi lah, bosan cuy ke pantai gitu. Terus di situ mereka pergi tanpa aku. Pas hari Seninnya mereka masih baik-baik nih sama aku nih, tapi udah kayak pokoknya masih biasa aja. Pas beberapa bulan kemudian mereka buat planning lagi, schedule lagi buat ke mereka buat planning, bukan schedule ya, schedule itu artinya ditunda. Mereka buat planning lagi buat buat mendaki gunung gitu. Situ aku pikir lagi, ya Allah, di situ tuh aku kan nggak pergi. Pas hari Minggu mereka udah siap, udah packing semua. Aku tuh emang dari malamnya ngechat mereka, aku bilang aku nggak bisa pergi, dan emang dasarnya aku nggak mau pergi karena malas kan. Terus mereka pergi. Singkat cerita, pas besoknya hari Senin mereka nggak ngomong sama aku. Mereka kayak janjian gitu, nggak mau ngomongin aku, nggak mau tegur aku, terus pokoknya nggak mau teguran sama aku. Terus nggak lama ada salah satu dari mereka, dia kan, aku kan dekat banget sama dia, jadi dia nggak bisa kayak diam-diaman sama aku gitu. Dia bilang kayak gini, kamu tahu nggak, kamu sadar nggak, katanya, kalau kita itu lagi nggak mau ngomong sama kamu, sama Allah gitu. Terus aku bilang, iya aku sadar, cuma ya aku tuh biasa aja kalau misalnya kalian mau temanan sama aku, atau juga kalian nggak mau temanan sama aku. Ini kamera aku turun dikit. Oke. Aku tuh biasa aja kalau misalnya kalian mau temanan sama aku atau kalian mau temanan sama aku. Yang penting aku udah berusaha jadi orang baik, teman yang baik, teman yang hargai kalian, terus yang sebaik mungkin. Tapi kalau emang pada dasarnya aku nggak bisa diterima sama kalian, ya mau nggak mau aku paksa, mau aku banting kepala, kan emang kita nggak ada kecocokan buat berteman. Aku bilang kayak gitu. Ya, dan kalian harusnya kayak, kan kalau di pikiran aku kan, kalau memang kalian itu teman, kalian harus menghargailah gitu kalau memang aku nggak mau pergi. Terus dia tuh bilang kayak gini, katanya, kamu tuh nggak setia kawan, kamu tuh harus banyak merubah diri kamu harus kayak gini. Allah, aku di situ kayak mikir, aku langsung bilang kayak gini, kayak aku bilang, lo sadar nggak tempat asal gue itu dari mana cuy? Dari Sulawesi. Sulawesi itu daerah kepulauan, kita kentut aja anginnya udah tembus ke laut. Jadi rumah gue itu ada di antara, di kampung ya, rumah saya itu ada di antara laut dan gunung cuy. Aku nggak ada sinyal kalau lagi kuliah online kayak gini. Kalau rusak sinyal aku naik gunung. Cuma di sana aku nggak pernah vlog. Itu salah satunya ada di vlog keberapa tuh, aku naik gunung tuh di bagian naik bukit Lamoliando itu yang ada short itu, yang pernah aku ceritakan. Ya soalnya ya kalau misalnya aku bilang aku dari kampung, daerahku nggak kampung amat juga. Tapi itu dia letak geografi tempat tinggal aku itu ada di antara itu Laut Membuko, yang pantai Membuko yang vlog kemarin itu mungkin 2-3 kilo kayaknya. 2-3 kilo tuh kalian kentut anginnya udah tembus kan. 2-3 kilo itu dekat banget cuy. Di belakang ini nggak cukup 1 kilo udah laut gitu. Dan kalau naik gunung di atas ini lautan, ini laut kan nih. Kalau ini perkampungan kami, ini laut yang perkampungan kami. Kalau mau ke laut itu kita naik gunung kayak gini, mendaki kayak gini, cuma 2-3 kilo. Jadi ngapain aku pergi jauh-jauh dari kampung ke kota gede, kota Jogja, terus ujung-ujungnya mau cari pantai lagi, mau cari gunung lagi. Aku nggak ada sinyal saja. Kalian enak kuliah online di rumah, nyaman cuy, sambil bareng-bareng. Lah aku tuh, kalian nggak tahu, aku tuh lagi di atas gunung. Di sana juga tuh nggak bisa naik ini cuy, nggak bisa naik mobil, motor pun nggak bisa, harus daki di atas, naik di rumah-rumah kebun gitu. Terus aku di situ mikir kayak, aduh terserah lah kalian mau ngomongin aku apa enggak. Orang kayak, ya kalau aku tiba di Jogja, aku tinggal di Jogja, ya aku nikmati Jogja lah. Ngapain aku pergi cari gunung sama laut, panas cuy. Di sini aja panas ya minta ampun. Naik gunung itu
Aduh, jadi abis itu sekarang kayak kalau mereka acara itu nggak pernah ngajak aku lagi, soalnya mereka tahu kalau aku nggak bakal join. Terus nggak lama mereka tuh kebiat, pas nggak lama setelah masalah itu kan mereka langsung, mungkin karena udah terima fakta kali ya kalau aku emang nggak bisa diajak buat ngecamp atau gimana gitu. Emang pada dasarnya aku nggak pernah mau buat ikut-ikut kayak gitu, malas cuy. Nah yang bikin aku heran nih, yang teman-teman aku yang kuliah di Jogja juga yang satu daerah sini, yang bikin heran mereka kok masih ya juga kepikiran buat pergi ngecamp gitu. Ada teman-teman aku yang kuliah dari sini juga yang satu daerah di Buton, mahasiswa Jogja, mereka masih sempat pergi ngecamp, pergi ke pantai. Aduh, di sini aja kita tinggalnya di pinggir pantai di bawah gunung gitu. Yuk, tapi aku nggak salahkan juga sih, emang mungkin mereka hobi dan mereka mungkin kangen kampung halaman sih. Kalau aku sih nggak, aku mikirnya kalau udah tiba di Jogja ya benar-benar membaur. Malahan emang sih kalau malahan emang kalau orang kota mereka itu pengennya kayak ngecamp di pantai, ngecamp di gunung gitu, daki gunung. Kalau aku kan nggak, memang dasarnya kan aku dari kampung gitu. Jadi ya setelah tiba di kota benar-benar pengen menikmati kota kan, kayak mainnya di kafe atau enggak di bioskop atau lain-lain gitu. Sekarang teman-teman aku itu setiap kali ngecamp mereka nggak pernah ngajakin lagi karena mereka tahu aku nggak ikut. Cuma yang bikin heran tuh mereka sampai nggak tegur aku di kelas. Oh ya, aku tiba dong di kampus hari Senin biasa aja. Pas aku tegur mereka buang muka. Terus pas mereka lagi kumpul-kumpul satu tempat, pas aku datang mereka langsung bubar satu-satu, cuy. Lagian mereka kayak anak-anak gitu sih. Aku lihat karakternya kayak anak-anak banget. Kan kita ngapain sih ngatur-ngatur pribadi orang, cuy. Ini kita kuliah bentar jam 1, berarti di sini tuh jam 2. Oh iya guys, pemirsa. Jadi ini cuy, di depan rumah itu kayak ada kayak nenek-nenek, dia buka warung. Ya warung kecil-kecilan kayak kios-kios gitu. Pas tadi aku kan seharian tadi kayak membersihkan halaman, terus aku bantu ibu bersihin taman-tamannya, terus aku bersihin mobil juga. Nah sejak dia buka tadi pagi itu sampai aku selesai tadi udah siang gitu kan, tapi sambil kuliah nih aku. Nah aku belum lihat warungnya ada yang beli cuy, jadi kesian banget. Aku lihat belum ada yang beli, udah siang hari. Maksudnya kiosnya itu belum ada satupun pelanggan yang datang beli gitu. Jadi tadi aku ambil duit, terus aku beli dah beter. Lagian aku kan pecinta beter cuy, coklatnya enak banget. Oh ya, aku kan itu kayak setiap ada orang ngelihat aku kan, mereka suka ngomong kayak gini, muka lu itu seram. Gila anjir, astagfirullah. Muka itu dibilang seram, mukaku. Emang mukaku seram? Katanya muka-muka marah. Aku kan kalau diam kan kayak gini, namanya nggak ada teman kan, diam gini. Terus mereka liatin. Gak lama aku dengar dari orang-orang yang benar-benar dekat sama aku, dia ngomong kayak gini, kata teman-teman ini, kamu tuh katanya muka-muka marah, seram mukamu. Makanya mereka tuh pengen tegur kamu, tapi mereka nggak berani cuy, soalnya muka kamu itu serem. Langsung aku mikir dalam hati kan, aduh, lu cuma nggak kenal gue aja, gimana cok? Astagfirullah, cok lagi. Maaf ya, aku lagi berusaha buat nggak ngomong kotor, berusaha menjadi pribadi yang baik. Aku akan mencoba. Katanya, kamu tuh mukamu seram, mereka itu pengen tegur kamu tapi mukamu seram, kayak orang marah-marah. Itu aku pikir, aduh, kalau teman-teman yang paling dekat sama aku, mereka tuh suka ngomong kayak gini, lo cuma nggak kenal dia aja, gimana orangnya si Said itu gitu. Karena aku nggak merasa marah-marah, emang ekspresi aku kayak gini. Ya lihat ya, muka aku seram nggak? Lihat ya. Senyum gue aja manis ya. Ini ada lesung pipi tapi cuma sebelah, di sininya nggak ada nih. Lagi dulu, aku mau ngapain lah cuy, bentar lagi ke Jogja. Muka aku apa emang kelihatan seram? Masa sih? Coba lihat muka aku dah. Kalau kayak gini sih emang sih, kayak gini emang muka gue tuh seram banget.
Iya ya, serem banget cuy. Gue aja takut. Ekspresi muka aku tuh kayak gini. Aslinya sifat aku tuh kayak gini. Gila tega ya kalian ya. Ngatain muka aku seram, suka marah-marah gitu ya Allah. Lu nggak tahu hati gue ini tulus banget, suci, damai. Gue cuma mau ngomong satu hal ya. Buat lo yang suka nilai orang tanpa tahu sifat aslinya kayak gimana, cuma pas lihat ekspresi mukanya langsung, oh sifatnya kayak gini, sifatnya juga kayak gini. Aku bukan cuma dibilangkan marah-marah coy, aku sampai dibilangkan tukang ngentot katanya. Astagfirullah, aku aja lihat keseharian aku nih di rumah. Aku nggak ada vlog-vlog di mana kan, vlognya juga sama keluarga. Terus ya di rumah, aktivitas di rumah benar-benar mencerminkan anak rumah. Olahraga juga jarang, paling juga pegang HP kuliah. Katanya dibilang tukang ngentot lah, dibilang tukang nonton bokep lah, tukang coli lah. Ya udah terserah lu aja. Lu baru lihat ekspresi muka orang langsung, oh dia ini kayak ini, dia gini. Kan banyak tuh kan yang cewek-cewek juga yang di kayak muka-muka polos diam-diam, aslinya nggak lama kita dengar dia udah hamil cuy. Kan banyak kayak gitu. Jadi gue mau bilang buat lo yang suka ngatain orang tanpa tahu sifat aslinya, hanya lihat dari ekspresi mukanya dan langsung tebak sifat aslinya. Kalau lo berpendapat kayak gitu, it's okay, itu hak lo. Tapi nggak perlu kan lo share ke orang-orang, bilang ke orang-orang, oh kalau dia ini jangan mau temenan sama dia nih. Ketika orang itu datang temenan sama kita, lu ngomong ke orang itu, gue jangan mau berteman sama dia nih. Lihat aja itu mukanya, tukang ngentot tuh. Astagfirullah. Gue cuma mau ngomong satu hal ke lo, coy, bukan cok. We don't give a fuck, bitch. Wih gila, sok Inggris banget. Kok gue ketawa ya lihat diri sendiri anjir. Enggak, aku nggak dendam sama kalian, terserah mau ngomongin aku tukang ngentot atau tukang nonton bokep atau apalah, terserah. SPP gue juga gue bayar sendiri. Ada ibu cuy, dia liatin aku lagi vlog. Ntar aku dimarahin kalau suka ngomong-ngomong kasar di video. Jadi kita sambung ke next scene. Muka gue tampan sebenarnya cuy, cuma bopengan aja gitu.